إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan kedua, yaitu bab mengenal tanda baca dari setiap kata yang telah lewat. Mengenal tanda baca dari setiap kata yang telah lewat bersama kita. Jadi di bab ini sebenarnya kita mengulang yang kita ambil di 4 sesi sebelumnya, dan ditambah lagi satu permasalahan, yaitu tanda baca dari kata yang kita telah ambil dan kita pelajari. Dikatakan di situ babul i'rabi, bab tentang i'rab. Ini bab disebutkan oleh para ulama adalah merupakan bab yang sangat penting dalam ilmu nahwu. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan tidak ada nahwu kalau tidak ada i'rabnya. Tidak ada nahwu kalau tidak ada bab apa? I'rab. Dan di bab i'rab ini adalah kita mengenal dua perkara yang ingin kita capai di sini. Pertama, apa itu i'rab dan jenis-jenis i'rab. Kemudian yang kedua, apa tanda-tanda dari i'rab itu. Dua jenis ini, dua ini saja yang kita akan pelajari. Apa itu i'rab dan jenis-jenisnya. Yang kedua, apa tanda dari setiap jenis i'rab. Dan bukan mengi'rab. Kita sebagai pemula, kita bukan mengi'rab sebagai pemula, karena untuk mengi'rab dalam artian kita bilang isim marfu, berarti kita harus pernah pelajari semua bab, karena butuh kita tahu fa'il, butuh kita tahu mubtada khobar dari isim-isim marfu, butuh juga kita tahu dari isim-isim yang mansub. Sebagaimana juga butuh kita tahu isim-isim yang majrur, baru kita bisa mengi'rab, karena harus tahu kedudukan. Di sini yang kita akan pelajari adalah mengenal apa itu i'rab dan tanda i'rab. Perhatikan yang mau kita capai. Yang mau kita capai di sini mengenal apa itu i'rab dan apa tandanya. Itu saja. Bukan mengi'rab. Bukan mengi'rab. Banyak sebenarnya kesalahan setelah kita belajar dan setelah kita lihat bagaimana ulama rahimahumullah ta'ala mengajar dasar. Banyak murid atau orang yang belajar sebenarnya menganggap susah ilmu nahwu ini ketika dia masuk di bab i'rab. Karena kenapa? Kadang ada yang mengajar masuk di bab i'rab, dia langsung mengi'rab. Mengi'rab dalam artian ini isim marfu, alamat rofa'nya dhamma muqaddaro, dhamma dhahiro, karena dia fa'il, misalnya begitu. Ini membuat nanti merasa apa? Berat. Padahal yang ingin dicapai di sini hanya mengenal tanda i'rab. Dan apa itu i'rab? Sebenarnya itu nih. Karena adanya perluasan dari pembahasan sehingga membuat orang merasa susah ketika masuk di bab ini, tahap ini.
Iya. Ini sebabnya, di antara sebabnya. Di antara sebabnya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu i'rab, jenis-jenisnya, dan apa tanda baca dari jenis i'rab itu. Iya. Kita masuk al-i'rab. I'rab adalah huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Perhatikan pengertiannya. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab adalah perubahan ahwal, keadaan, perubahan keadaan, awakhiri, akhir al-kalimi, sebuah kata. Sebuah kata. Likhtilaf, karena perbedaan, al-awamil bisa diartikan penyakit, sebab, ad-dakhilati yang masuk, alaiha padanya, lafdon apakah perubahannya nampak, au takdiron atau tidak nampak. Ini i'rab. Perubahan keadaan akhir kata disebabkan karena adanya apa? Amil, penyakit. Disebabkan adanya sesuatu yang membuat dia berubah. Apakah lafdon, apakah nampak, au takdiron atau tidak nampak perubahannya. Perubahannya. Misal kita mau katakan Zaid, Dun bisa juga Zaid, dan bisa Zaidin. Ini kata Zaid bisa dibaca Zaidun, bisa dibaca Zaidan, bisa juga dibaca Zaidin. Ini namanya perubahan, ini namanya i'rab. Perubahan ini namanya apa? I'rab. Perubahan keadaan akhir kata namanya i'rab. Kalau kita bertanya, kenapa berubah? Nah, ini akan dipelajari di bab 3 nanti. Kenapa berubah? Tapi di sini sudah dikasih tahu dulu. Karena adanya sebab yang membuatnya berubah. Paham ini? Karena adanya apa? Sebab yang membuatnya apa? Berubah. Sebab ini namanya amil. Sebab yang membuatnya berubah ini namanya apa? Amil. Dalam bahasa Arabnya namanya amilun. Adanya amil, adanya penyebab yang membuat dia berubah. Jadi misalnya kata Zaid, sebelum dia tersusun tidak ditahu Zaidun, Zaidan atau Zaidin, kan begitu? Karena adanya nanti amil, penyakit, langsung dia berubah. Misalnya ada penyakit amil namanya ja'a, ada ro'aitu, ada anggaplah langsung kita bilang min, 3 penyakit. Ini namanya amil ini. Ja'a, ro'aitu, min. Ini namanya amil. Paham ini? Kita masukkan Zaid di sini. Di amil ini. Ja'a disebutkan nanti penyakit yang membuat ropa. Sebentar kita akan tahu apa itu ropa. Akan dijelaskan. Ini hanya contoh dulu. Iya, misalnya ja'a Zaid, ro'aitu Zaid, min Zaid. Ini Zaid, pertama Zaidun, kedua Zaidan, ketiga Zaidin. Ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, min Zaidin. Kalau kita ditanya, kenapa berubah Zaid? Apa jawabannya? Karena ada amil. Perubahan amil berubah keadaan.
Paham ini? Berubah amil, maka berubah keadaan. Yang membuat dia berubah adanya amil, adanya penyakit yang masuk padanya. Dipahami ini? Dan perubahan, lihat. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, min Zaidin. Perubahannya nampak, kelihatan atau tidak? Nampak enggak? Nampak enggak? Nampak. Saya katakan misalnya Musa. Musa, isim apa Musa? Musa isim apa? Dari isim yang 9. Isim apa? Maksur. Kenapa dia isim maksur? Akhirnya adalah alif. Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, min Musa. Berubah enggak Musa? Berubah enggak? Berubah. Karena Musa sama dengan Zaid. Jadi kalau ditanya, Musa berubah enggak? Berubah. Nampak enggak? Nampak enggak? Itu namanya perubahan. Itu bisa kelihatan, antum bisa indrai, dan bisa juga apa? Tidak kelihatan. Seperti alif, kan alif sampai hari kiamat tidak punya harokat. Alif sampai kapanpun dia tidak akan punya harokat. Tahu harokat? Berarti selama-lamanya dia tidak akan nampak. Dipahami itu irob. Irob adalah perubahan keadaan akhir kata disebabkan karena adanya penyakit, adanya amil. Yang mana perubahannya bisa kelihatan, antum bisa indrai, lihat, bisa juga apa? Tidak. Paham apa itu irob? Siapa yang tidak paham irob? Jadi kalau ditanya apa itu irob? Irob adalah perubahan akhir kata disebabkan adanya penyakit. Paham ya? Yang masuk padanya. Apakah perubahannya nampak ataupun tidak nampak? Ini namanya irob. Siapa yang belum paham irob? Terus terang. Tidak apa-apa. Saya ulangi lagi nih kalau tidak ada yang paham. Tidak apa-apa. Siapa? Paham semua? Yakin? Yakin ini? Saya lanjut ini? Paham? Betul? Baik. Lihat. Misal contoh, Ja'a Muhammadun di dhammah, Ra'aitu Muhammadan di fathah, Marartu bi Muhammadin di kasroh. Perubahan dari dhammah ke fathah ke kasroh itu namanya apa? I'rab. Itu namanya i'rab itu. Perubahannya itu. Kalau ditanya, kenapa berubah? Karena beda amil. Dipahami ini? Beda amil. Kalau ditanya ketiga, perubahannya nampak atau tidak pada Muhammad? Nampak atau tidak? Contoh yang kedua, Ja'al fata, Ra'aitul fata, Marartu bil fata. Lihat al fata. Beda amil masuk? Beda. Berubah? 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 Berubah. Nampak? Tidak. Artinya sebenarnya seharusnya pada ja'a di dhammah akhirnya, pada ro'a itu di fathah akhirnya, pada marartu bi di kasroh. Tapi al fathah akhirnya siapa? Alif. Alif itu tidak akan pernah punya harokat sampai kapanpun dimanapun itu. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi dia berubah, tapi perubahannya apa? Tidak nampak. Dipahami jenis perubahan. Berarti perubahan ada dua. Ada yang nampak kelihatan, ada yang tidak nampak. Itulah i'rab. Berubah suatu kata dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh, namanya i'rab. Lebih jauh lagi, anwa'ul i'rab. Jenis i'rab. Jenis i'rab. Jadi i'rab tadi itu yang kita sebutkan
I'rab yang kita sebutkan tadi itu ada jenis-jenisnya. Ada jenisnya. Jadi ini i'rab, ini garis besar. I'rab ini ada jenisnya. Perubahan yang terjadi di dalam sebuah kata itu ada jenisnya, ada namanya. Sebagaimana isim ada jenisnya, fi'il ada jenisnya, i'rab ada jenisnya. Jenisnya ada 4. Kalau kita berbicara tentang i'rab, maka tidak akan pernah dari keluar 4 jenis. Kita pahami dulu di papan, sebentar kita baca di buku. Jenis pertama ada namanya ar-raf'u, yang kedua ada namanya an-nasbu. Ya. Yang ketiga ada namanya al-khafdu. Atau mereka bilang al-jarru. Al-jarru. Yang ketiga al-jazmu. Yang keempat al-jazmu. Ini 4 jenis i'rab. Ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, atau bisa juga dibilang al-jarru, sama. Ini hanya beda istilah antara orang Basri dengan orang Kufah. Iya, 2 sekolah bahasa Arab. Iya, beda takbir tapi pada hakikatnya sama. Iya. Yang terakhir al-jazmu. Apa itu rofa? Apa itu nasab? Apa itu khafat? Apa itu jazm? Perhatikan baik-baik. Rofa adalah perubahan khusus, tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Atau apa yang menggantikan dhammah. Karena tidak semua kata di dhammah. Misalnya isim mutanna, kan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, kan tidak ada dhammahnya. Maka nanti ada yang menggantikan dhammah. Kita akan pelajari setelahnya, sabar. Jelas, rofa dia perubahan dalam i'rab, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Kalau ada kata di dhammah, maka dia di rofa. Ada kata yang di dhammah, langsung antum bilang ini kata di rofa. Bahasa Arabnya rofa adalah di rofa, artinya marfu. Marfu'un ini artinya di rofa. Dipahami? Apa artinya di rofa? Perubahan khusus dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikannya. Paham ini? Misalnya contoh tadi. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, min Zaidin. Mana yang dirofa? Ja'a Zaidun. Zaidun yang saya mau tanya. Ra'aitu Zaidan, min Zaidin. Mana yang dirofa? Dari 3 ini. Kan ada Zaidun, Zaidan, Zaidin. Mana yang dirofa? Hah? Apa? Kenapa ditahu? Tandanya semua yang tandanya dhammah atau apa yang menggantikan nanti yang kita akan pelajari itu namanya dirofa. Istilah lainnya marfu. Ingat-ingat di sini kita mau kenal tandanya. Bukan mengirab, tapi mengenal tanda i'rab dan jenis dari i'rab. Jadi jangan takut. Ini kedua, an-nasbu. Ya, anggaplah kita baca dulu Al-Fatihah misalnya atau Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahadun. Mana yang dirofa? Ini ayat pertama. Qul huwa Allahu ahadun. Mana yang dirofa? Allahu dan begitu. Allahu as-somadu. Mana yang dirofa? Allahu dan as-somadu. Lam yalid walam yulad. Mana yang dirofa? Mana yang dirofa? Tidak ada. Dah. Alhamdulillahi
Rabbil alamina. Mana yang dirubah? Mana yang dirubah? Kenapa kita bisa tahu? Karena tandanya adalah dipaham rofa. Jadi dia perubahan i'rab, perubahan. Karena dia i'rab kan? Rofa artinya i'rab, perubahan. Akhir kata tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Itu namanya rofa. Yang kedua ada namanya an-nasbu, nasab, atau kadang dibilang dinasab. Dinasab artinya mansub, mansubun, dinasab. Dinasab apa artinya? Dia adalah i'rab, perubahan dengan tanda khusus fathah atau apa yang menggantikannya. Saya ulangi, nasab artinya perubahan dengan tanda khusus fathah atau apa yang menggantikannya. Kalau kita lihat kata di fathah, nah maka dia dinasab. Lihat, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan min Zaidin. Mana yang dinasab? Mana yang dinasab? Zaidan. Kenapa bisa dipastikan? Hah? Karena dia dipahami ini. Paham nasab? Paham berarti? Siapa yang belum paham sampai kedua ini? Tidak ada. Al-khafdu. Yang ketiga, atau disebutkan al-jarru. Dia adalah i'rab, jadi i'rab berarti apa? Perubahan akhir kata. Kan pengertian i'rab begitu. Dia adalah jenis dari i'rab, berarti perubahan akhir kata disebabkan karena adanya penyakit dengan tanda khusus kasroh atau apa yang menggantikannya. Dengan tanda khusus kasroh atau apa yang menggantikannya. Kita antum paham ini? Kapan antum lihat kata di kasroh? Oh, di jer. Kadang disebut dengan kata majrur. Majrur. Majrur artinya di jer. Majrur artinya di jer. Jadi jer perubahan dengan tanda khusus kasroh atau apa yang menggantikannya. Misal, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan min Zaidin. Mana yang dijar? Mana yang dijar? Mana yang dijar? Kenapa ditahu? Kasroh. Kan dia tanda khusus ini. Nggak bisa ditukar. Ini tanda khusus. Dipahami? Ketiga, al-jazmu. Yang dijazm disebut juga majzum. Majzumun, dijazm. Apa artinya jazm? Dia adalah jenis dari i'rab, berarti perubahan keadaan akhir kata disebabkan oleh adanya penyakit dengan tanda khusus sukun atau apa yang menggantikannya. Sukun. Paham? Lam yalide. Lam yalide. Yalide. Ini yalide. Rupa, nasab, khobat, jazm. Hah? Apa? Kenapa? Walam yulade. Apa? Kenapa? Kenapa? Walam yakun. Hah? Tulisannya yakun. Yakun. Apa? Apa? Kenapa ditahu? Hah? Begitu. Atau tinggal baca Al-Quran kan tak lepas dari empat ini. Kan namanya harokat itu hanya dhamma, fathah, kasroh, sama kan begitu. Kalau dhamma namanya rofa, fathah namanya nasab, kasroh namanya khafad, jar, sukun namanya apa? Jazm. Anda paham ini? Lebih runcing lagi. Jadi ada 4. Perlu antum tahu bahwa yang berubah dari kata itu hanya isim dan fi'il mudhari. Saya ulangi, yang bisa berubah dari kata
yang bisa di-i'rab berubah itu hanya pada isim dan fi'il mudhari. Tahu isim? Ada berapa jenis isim? 9 itu bisa berubah. Yang 9 itu. Dan fi'il, tapi fi'il mudhari. Hanya fi'il mudhari saja. Karena fi'il madi dan fi'il amr berubah. Tidak berubah. Demikian pula huruf sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Misalnya antum dapat lam, huruf atau bukan ini? Lam, huruf atau bukan? Huruf. Ini selama-lamanya pasti begitu. Dia tidak pernah berubah. Huruf. Yang bisa berubah siapa? Isim sama fi'il. Itu pun harus fi'il. Paham ini runcingnya? Dari empat ini ada yang dimiliki oleh isim dan ada yang dimiliki oleh fi'il dan isim dan ada yang dimiliki oleh fi'il saja. Saya ulangi, mungkin bahasanya agak sulit. Perhatikan baik-baik. Dari 4 jenis i'rab ini, jenis perubahan ini, ada yang dimiliki oleh isim dan fi'il berserikat. Sama-sama dimiliki. Ada yang dimiliki khusus isim saja dan ada yang dimiliki khusus fi'il saja. Apa itu? Ini rofa dan nasab ini dimiliki oleh al-ismu dan al-fi'lu al-mudhari'u. Rofa dan nasab dimiliki oleh fi'il juga dimiliki oleh isim, berserikat. Isim ada di rofa, ada di nasab. Sebagaimana fi'il ada di rofa, ada juga di nasab. Fi'il mudhari. Adapun khobar atau al-jarru dia hanya dimiliki oleh al-ismu. Tidak ada fi'il yang di-jar, yang di kasroh. Oleh karena itu tanda kasroh itu khusus untuk siapa? Khusus untuk siapa? Isim. Antum bisa pahami? Jadi al-khaddu atau al-jar ini khusus untuk siapa? Khusus untuk siapa? Isim. Sementara al-jazmu ini khusus untuk al-fi'lu. Tidak ada isim yang disukun. Kalau antum dapat kata yang disukun, pastikan bukan isim. Karena tidak ada isim yang disukun, jazm. Jelas ini? Jelas itu? Jadi jenis i'rab ada berapa? Jenis perubahan 4. Pertama rofa, kedua nasab, ketiga jar, keempat jazm. Yang dimiliki oleh isim dan fi'il rofa dan nasab. Yang dimiliki oleh isim saja jar. Yang dimiliki oleh fi'il saja selesai. Lihat, kita baca. Ada semua di buku tadi itu yang dibilang. Ar-rabbu anwa'ul i'rabi, jenis i'rab. Lihat di bukunya. Anwa'ul i'rab, jenis i'rab. Huwa taghyirun makhsusun. Saudaraku, buku itu bagus. Buku yang antum pegang itu bagus. Tapi lebih bagus itu kalau kita lagi belajar, lihat buku yang kita ajarkan. Tutup itu buku. Iya, itu maksudku. Karena Allah itu tidak menjadikan hati antum ada 2. Hati antum cuma 1. Kita hanya bisa konsen pada 1. Kalau kita punya buku ini pelajari, kemudian lihat juga buku lain, itu hilang penjelasan. Buku yang itu bagus. Tapi kita lagi belajar yang ini. I'rab, jenis i'rab. Jenis i'rab. Jadi ada 4. Ar-rafu huwa taghyirun makhsusun alamatuhu dhammah au manaba'an. Ar-rafa, dia adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Lihat, rafa perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Itu namanya rafa. Iya. An-nasbu, yang kedua nasab. Huwa taghyirun, dia adalah taghyir, perubahan.
Karena i'rab pasti ada perubahan. Ada kata perubahan. Perubahan maksusun yang dikhususkan. Alamatuhu tandanya adalah al-fathah. Tandanya adalah fathah au manaba anha atau apa yang menggantikannya. Al-jarru takbir bisa juga dikatakan apa? Al-qabdu, terserah maknanya sama. Al-jarru huwa taghyirun maksusun alamatuhul kasratu au manaba anha. Al-jar adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah kasro atau apa yang menggantikannya. Nanti kita akan tahu siapa saja yang menggantikannya dari kata yang tidak beralamatkan kasro ketika dijer. Iya. Al-jazmu yang keempat, jazm huwa taghyirun maksusun alamatuhu as-sukun au manaba anhu. Jazm adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Jazm adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Paham jazm? Paham ini? Selesai. Lil asma'i ini yang tadi penggolongannya. Lil asma'i min dalika, untuk isim dari itu yang tadi 4 itu. Untuk isim ar-rafu wan nasbu wal jarru. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Tidak ada jazm pada isim. Jadi isim itu cuma bisa dibaca 3. Dhamma atau fathah atau apa? Kasro. Paham isim? Atau penggantinya yang jelas tidak sukun. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il dari hal itu ar-rafu wan nasbu wal jazmu. Rofa, nasab dan jazm. La jarra fiha, tidak ada jar padanya. Tidak ada jar pada siapa? Tidak ada jar pada fi'il. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون